Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam semangat, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Hari ini kembali bertemu lagi dengan Kak Alivia ya. Setelah kemarin kita membahas materi prasyarat, sekarang kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, dalam persamaan trigonometri ini ada 3 IPK yang akan kita bahas, yaitu persamaan trigonometri dasar, persamaan trigonometri lanjutan, dan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, yang pertama akan kita pelajari terlebih dahulu tentunya adalah persamaan trigonometri dasar. Oke, apa sih persamaan trigonometri itu? Nah, persamaan trigonometri merupakan pengembangan dari fungsi trigonometri dengan nilai Y sama dengan 0. Nah, hal ini berarti fungsi theta sama dengan 0 juga merupakan persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri dasar ini bisa dinyatakan dalam derajat, juga bisa dinyatakan dalam radian. Namun yang pertama kita akan membahas untuk penyelesaian jika sudutnya dinyatakan dalam derajat terlebih dahulu. Yang pertama untuk sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya menggunakan dua langkah, yaitu X sama dengan alfa plus 360 dikali K. Yang kedua X sama dengan 180 minus alfa ditambah 360 kali K. Kemudian untuk tan X sama dengan tan alfa, ini penyelesaiannya hanya satu langkah, yaitu X sama dengan alfa ditambah 180 dikali K. Yang terakhir untuk cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya juga menggunakan dua step, yaitu yang pertama X sama dengan alfa plus 360 dikali K. Yang kedua X sama dengan negatif alfa ditambah 360 dikali K. Nah, untuk K sendiri itu merupakan bilangan bulat. Nah, sehingga bilangan bulat ini sifatnya boleh bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, atau bilangan 0. Jadi nanti kita misalkan terlebih dahulu kita masukkan K-nya untuk misalkan K-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan negatif 1, seperti itu. Oke, kemudian persamaan trigonometri dasar ketika dinyatakan dengan sudut dalam radian. Yang pertama, untuk sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada dua langkah. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 2 pi K. Yang kedua, X sama dengan pi minus alfa ditambah 2 pi K. Untuk tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya hanya satu langkah, yaitu X sama dengan alfa plus pi K. Dan untuk cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya menggunakan dua langkah, yaitu X sama dengan alfa plus 2 pi K dan X sama dengan minus alfa plus 2 pi K. Nah, sama seperti tadi, K di sini adalah bilangan bulat. Jadi boleh negatif, 0 maupun positif. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan trigonometri di bawah ini dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Sin X sama dengan sin 40 derajat, di mana X dimulai dari sama dengan 0 sampai 360 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya sin X sama dengan sin 40 derajat, di mana sin X sama dengan sin alfa, sehingga nilai alfanya adalah 40 derajat. Nah, dalam sin sendiri penyelesaiannya ada dua langkah. Langkah yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K. Karena ini akan dinyatakan dalam derajat. Kenapa kok dinyatakan dalam derajat? Karena kita hanya mengikuti soalnya saja.
Karena di sini soalnya diketahui adalah sin 40 derajat, maka penyelesaiannya juga menggunakan sudut dalam derajat. Oke. Nah, K itu sendiri nilainya adalah bilangan bulat. Sehingga bilangan bulat ini mencakup bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Nah, untuk yang paling mudah kita coba terlebih dahulu, kita misalkan nilai K-nya adalah 0. Nah, jika kita masukkan untuk K sama dengan 0, maka alfanya adalah 40 derajat ditambah 360K. Nah, 360 dikali K-nya adalah tadi 0, maka hasilnya adalah 0. Bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga untuk K sama dengan 0 hasilnya 40 derajat. Dan 40 derajat ini masih berada dalam interval di antara 0 sampai 360. Sehingga 40 derajat ini merupakan akar karena dia memenuhi persyaratan masih dalam interval tadi. Oke, selanjutnya kita coba lagi nih. Misalkan K-nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka alfa tadi 40 derajat ditambah 360 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 400 derajat. Nah, 400 derajat ini sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena sudah melebihi batas interval, karena tadi intervalnya adalah X mulai dari 0 sampai X sampai 360 derajat. Oke. Kemudian boleh juga kita mencoba K-nya sama dengan negatif nih. K-nya sama dengan negatif 1. Tapi jika kita masukkan, kita misalkan saja K sama dengan negatif 1, maka hasilnya alfa tadi 40 derajat ditambah 360 dikali negatif 1. Atau sama juga dengan 40 derajat dikurangi 360. Nah, maka hasilnya adalah negatif 320 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena intervalnya tadi X-nya dimulai dari 0, tidak ada negatif. Oke. Selanjutnya langkah yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah 360 dikali K. Sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk K sama dengan 0, maka 180 dikurangi alfa atau 140 derajat ditambah 0, hasilnya adalah 140 derajat. Dan masih memenuhi interval X-nya tadi, sehingga bisa termasuk akar-akar. Kemudian kita misalkan lagi nih, untuk K sama dengan 1, maka 180 dikurangi alfa atau 180 dikurangi 40, hasilnya adalah 140 ditambah 360 dikali 1 atau jika kita jumlahkan menjadi 400 derajat. Nah, ternyata tidak memenuhi. Kenapa? Karena maksud saya hasilnya menjadi 500 derajat. Sudah tidak memenuhi karena intervalnya tadi hanya batasnya sampai 360 derajat. Nah, kemudian yang kita masukkan ke akar-akarnya ini hanya yang memenuhi interval. Tadi ada 2, yaitu 40 derajat dan 140 derajat. Nah, setelah ketemu akar-akarnya bisa kita menyusun HP-nya. Jadi, HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat dan 140 derajat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.